Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa pada malam hari ini walaupun lewat layar kaca. Satu hal kita percaya, kerinduan hati kita untuk selalu ingin berjumpa dengan Tuhan tidak bisa dibatasi dengan keadaan, situasi, kondisi yang saat ini sedang terjadi di hampir seluruh dunia. Tetapi kita percaya bahwa malam hari ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa Tuhan akan berikan bagi orang-orang yang rindu mencari Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Selalu ada ucapan syukur. Dalam setiap masalah pergumulan ada ucapan syukur ya. Ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Sekalipun kita dibawa dalam satu lembah kekelaman, di dalam suatu jalan yang menanjak dan berliku-liku, tetapi Tuhan berkata Dia tidak pernah akan meninggalkan saya dan saudara. Dia tidak pernah akan melupakan. Asal benar-benar kita ini benar-benar saudaraku bergantung dan berharap kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 17 kita akan baca bersama-sama. Kita akan menikmati bagaimana jalan-jalan kemenangan yang daripada Tuhan. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14 dan sampai 17. Kita baca sambil berdiri. Kita baca sama-sama jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan. Ayo kita baca sama-sama. Ambillah Alkitabmu. Kita duduk di hadapan layar kaca atau di handphone atau di laptop atau di iPad saudaraku, dan kita buka hati buat Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan akan bekerja, akan berbicara bagi kita malam hari ini. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 17 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ayat 16. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Rasul Paulus dia berkata kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa ayo jemaat Tuhan kita harus semangat ya. Semangat. Jadi Rasul Paulus ada semangat untuk mendidik jemaat Tuhan ya. Ternyata saudaraku dari zaman dahulu kalau ada orang yang Tuhan boleh percayakan untuk mendidik saudara, saudaraku itu untuk kehidupanmu ya. Bukan untuk kepentingan pribadi orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan Paulus dia begitu mempunyai semangat untuk mendidik jemaat yang ada di Korintus. Karena Rasul Paulus dia sudah mengalami, saudaraku. Dia sudah mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak tekanan, begitu banyak olokan. Dan Rasul Paulus sampai di penjara. Dan dia berkata bahwa jemaat Tuhan, kita itu harus menjadi pemenang. Kita akan menjadi, karena apa? Karena Tuhan kita yang kita sembah itu yang akan membawa kita di jalan kemenangannya ya. Kesaksian Rasul Paulus begitu banyak yang dihadapi, tetapi selalu Tuhan memberi kemenangan ya. Ada jalan kemenangan. Ada jalan kemenangan. Saudaraku, jangan kita buat jalan sendiri ya. Saya selalu berkata kepada jemaat Tuhan yang dididik di GPDI Kayu Mas, kalau sesuatu yang saudara rasa pahit, jangan cepat-cepat dimuntahkan. Sebaliknya, kalau saudara ada sesuatu yang rasanya manis, jangan cepat-cepat ditelan, saudaraku. Karena didikan itu tidak, saudaraku, tidak semua orang mau ya. Dan didikan itu bukan sesuatu yang saudaraku mengenakan, apalagi kalau dia penempat ya, atau apalagi kalau Pak Gembala mendidik
mendidik jemaat itu, aduh ada yang tersinggung dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita baca firman Tuhan dengan perantaraan kami, maksudnya dengan perantaraan Paulus dan lain-lain yang menjadi temannya, yang menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudaraku, satu didikan itu untuk membawa keharuman. Amin. Siapa yang tidak mau harum, saudaraku? Dalam keluarga, kalau ada didikan dari orang tua, itu untuk keharuman keluarga itu. Amin. Saudaraku, puji Tuhan. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih buat firman ini. Karena saya percaya kehidupan setiap orang percaya yang sedang berjuang, kita yang sedang berjuang, bukan berarti saudaraku kalau saya tenang-tenang di rumah, saya tidak ada tantangan, saya tidak ada rintangan, saya tidak ada cobaan, saya tidak ada olokan, saya itu sedang berjuang. Tidak, saudaraku. Justru orang yang mengalami perjuangan ketika dia ada tantangan, ketika dia ada suatu rintangan untuk maju, saudaraku ya. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya percaya begitu banyak yang Tuhan taruh di hati saya dan saudara, bagaimana kita menopang, bagaimana kita mendukung pelayanan ini. Memang ada tantangan, siapa bilang tidak ada tantangan, saudaraku. Makanya jemaat Tuhan mengalami tantangan, jangan saudara langsung pindah gereja, saya nggak mau di sini, saya terlalu banyak. Kan saya juga bisa melayani di sana, bisa melayani di situ. Saudaraku, saya percaya jemaat Tuhan, kalau kita bertahan dalam kemenangan, di jalan kemenangan Tuhan, jangan buat jalan sendiri. Karena Tuhan berjanji bahwa Allah, syukur bagi Allah, ini Rasul Paulus alami, saudaraku, yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang boleh, saudaraku, berkata, yes, saya ada di jalan kemenangannya Tuhan. Amin. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, saudaraku, kalau kita tidak ada di jalan Tuhan, saudaraku, kita bisa gelabahkan. Tapi saya percaya jemaat-jemaat Tuhan ada di jalan Tuhan. Kita percaya Tuhan sedang memberi kemenangan jika kita ada di jalan kemenangannya Tuhan, ya. Saya percaya jemaat Tuhan, jangan kita buat jalan sendiri. Amsal 14 ada ayat yang ke-12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya membawa maut. Ya, saya percaya saudaraku, kita mengiring Tuhan. Kita tidak mau di ujung-ujungnya kita itu maut yang dapat kita. Amin. Saudara, jangan ya. Jangan kita membuat jalan sendiri sehingga kita tidak sangka kita sudah ada di ujung jalan, ternyata ujung jalan itu adalah maut. Kita mempercaya bersama-sama, kita mau ada di jalan kebenaran ya Tuhan, ya. Kita ada di jalan kemenangannya Tuhan. Walaupun seringkali dalam hidup kita, dalam menghadapi ini, saudaraku, kita seringkali, orang berkata, seringkali ada hari-hari yang kita alami, seringkali ada hari mujur. Ada hari, saudaraku, kita menjalani hari malam. Tidak selamanya hari-hari yang kita jalani itu mujur terus. Atau tidak selamanya hari-hari yang kita lalui malam terus, saudaraku. Namun satu hal firman Tuhan berkata, ketika kita menghalangi, walaupun ada di hari kemalangan, bersama dengan Tuhan, kita tetap ada sukacita. Amin. Tetap ada damai sejahtera. Tetap, saudaraku, kita bergantung kepada Tuhan. Kita mengalami hari demi hari yang dari Tuhan penuh dengan sukacita. Saudaraku, saya hari-hari ini ada di hari-hari mujur. Tentu saya katakan kepada Bapak Tumpal, masih masa-masa pandemi, saya katakan kepada Bapak Gembala, kamu lihat besok saya ada berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Saya sudah diberikan handphone oleh seseorang NN yang tidak mau disebutkan nama. Tapi saya berjanji kepada Tuhan, saya mau pakai itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Memang saudaraku, saya itu kadang sekali untuk melakukan Facebook atau ya nanti kalau saudara lihat, kebanyakan itu saya untuk pelayanan. Yang saya lakukan untuk pelayanan, apalagi kalau saya mau chatting atau status di WhatsApp, macam-macamnya yang membuat orang lain, saya banyak kali, Bu, si ini statusnya begini, saya katakan sudah biarlah.
Walaupun itu ditujukan kepada siapa atau entah kepada siapa, entah kepada saya tidak mau peduli. Karena saya tahu saudaraku kita ada dalam jalan kemenangan Tuhan. Amin. Saya juga percaya bahwa tidak selamanya hari-hari muncul ada dalam hidup saya. Ada hari-hari malang yang Tuhan taruh. Dan itu menjadi saya lebih kuat kepada Tuhan. Amin. Membawa kemenangan. Membawa kemenangan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14, saudaraku berkata begini, saudaraku. Pengkhotbah, kalau Hida sudah dapat tolong dibaca. Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke-14. Saya rindu kita baca ayat ini. Pengkhotbah 7 ayat 14. Amin. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya Amin. manusia tidak dapat menemukan sesuatu yang mengenai masa depannya. Oh, haleluya saudaraku. Jangan saudara susah menghadapi masa pandemi ini, saudaraku. Kita ada di hari-hari malang, saudaraku. Tapi Tuhan bilang apa? Tetap bersuka cita. Karena hari itu Tuhan juga yang luaskan terjadi. Amin. Jadi saudaraku, kita tetap setia saja kepada Tuhan. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Makanya saya mengalami di masa-masa pandemi ini, kok saya Tuhan berkati ada di hari muncul. Amin. Tapi ketika ada di hari malam, jangan saudaraku kita mengeluh. Jangan saudaraku kita berkata, oh Tuhan, saya ini sepertinya sudah tidak sanggup, tidak mampu dan tidak bisa. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Karena setiap hari yang kita lalui adalah atas izin daripada Tuhan. Paulus dia mengalami, saudaraku. Paulus mengalami lebih dari kami, ya. Kalau kami belum pernah seperti Paulus ya di penjara karena firman, ya kalau diolok dihina ya iyalah. Tetapi kalau misalnya saudaraku sampai di penjara seperti ini, saudaraku itu sudah dialami Paulus. Makanya saudaraku kesaksian Paulus dia katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, ya saudaraku, supaya kita itu menjadi orang-orang yang kuat. Menghadapi apapun kita tetap kuat. Karena kita percaya kita ada dalam jalan kemenangannya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah saudaraku, mungkin saudara bertanya, bagaimana supaya kita ini dapat berjalan dalam jalan kemenangannya Tuhan, ya. Saya percaya saudaraku, saya pernah khotbah hari Rabu minggu lalu. Kita itu harus melekat kepada Tuhan. Amin. Jalan kemenangan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang kelima. Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima berkata, Yohanes 15 ayat pertama sampai kelima. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak buahnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Amin. Saudara mau tinggal di dalam Tuhan? Saudara mau tinggal menjadi pokok anggur yang Tuhan sudah janjikan, saudaraku? Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak tinggal melekat di rantingnya Tuhan, saudaraku, kita tidak tinggal di dalam Yesus, maka Tuhan berkata, kamu tidak pernah akan berbuah. Pelayanan saudara sebesar apapun, sehebat apapun, tanpa buah-buah, saudaraku itu sama dengan pokok anggur yang saudara merasa tinggal tetapi ternyata jauh dari Tuhan. Amen.
Oh, hari-hari ini, akhir-akhir ini saudaraku, yang saya katakan kepada jemaat Tuhan hari Rabu lalu, bahwa kita ada di masa penantian. Ketika kita tetap tinggal melekat di pokok anggur yang benar. Saudaraku, makanya kalau tinggal dengan Tuhan, melekat saudaraku, kita akan berbuah lebat. Kalau saudara suka ke sana kemari, itu saudara tidak pernah akan berbuah. Saudara, kita percaya tidak? Lakukan tidak. Sekarang lakukan, besok tidak. Sekarang percaya, besok tidak. Sampai kapanpun saudara tidak pernah akan berbuah. Makanya Tuhan katakan, tinggallah. Tinggal dalam Tuhan, saudaraku. Tinggal pada pokok anggur yang benar. Melekatlah kepada pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar itu bukan gembala, bukan pelayan, saudara, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau kita di dunia ini hanya memandang manusia, kalau saudara sudah tidak senang, misalnya tidak senang Bapak Gembala, saya pindah. Saudara tidak akan dewasa rohani, saudaraku. Tidak pernah, saya tidak senang dengan Ibu Gembala, pindah. Saya tidak senang dengan pelayan ini, pindah. Kapan saudaraku akan berbuah? Tidak pernah, saudaraku. Tidak pernah akan saudara raih hari-hari kemenanganmu. Karena saudara buat jalan sendiri, bukan jalan kebenaran dari Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Amin. Kita percaya kepada Tuhan. Saudaraku, Allah kita, Allah yang tidak kita lihat secara, saudaraku, tubuh, face to face. Tetapi saudara, satu hal, tinggal percaya kepada Tuhan. Percaya Dia Allah yang mampu memulihkan. Dia Allah yang mampu mengubahkan keadaanmu. Satu hal, saudaraku, kita mengiring Tuhan. Saya selalu berkata, jemaat Tuhan, satu hal kita mengiring Tuhan, cukup percaya, saudaraku, kepada Tuhan. Percaya saja. Makanya ada lagu yang berkata, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja. Oh saudaraku, kalau kita percaya, Tuhan akan membuat jalan-jalan kebenaran dalam hidup saya dan saudara. Ketika saudara duduk di kaki Tuhan, ada jalan kebenaran dari Tuhan. Ada jalan kemenangan dari Tuhan. Sebab itu mari kita mau tinggal di dalam Tuhan. Kita berbuah-buah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kita tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ini, semua atas rencana Tuhan, atas kehendak Tuhan. Dan kita lalui ini, saudaraku. Kita lalui, saya sering berkata, tiba-tiba kita sudah tidak sadar, kita sudah mampu melewati, saudaraku, masa-masa pandemi ini. Kita sudah melewati, saudaraku, masa-masa virus corona ini, saudaraku. Walaupun saat ini mungkin saudara berkata, pengeluaran dengan pendapatan saya itu sudah pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Karena apa, saudaraku, ya? Cash flow itu begitu lambat, ya. Masyarakat tidak memegang uang tunai. Kebanyakan orang itu harus lewat debit dan sebagainya, saudaraku, sehingga membuat perekonomian kita ini, saudaraku, sepertinya walaupun ada uang, tapi kalau cash flow-nya itu secara tunai tidak bisa, saudaraku, itu mengganggu, saudara, ya. Tadi malam saya dengan teman-teman bicara dan kami sharing dalam pelayanan. Satu di Jayapura, di Papua, dua di Manado, satu di Jakarta. Kami bicara. Dan saudaraku, semua hanya berkata hidup karena kemurahan Tuhan. Semua hanya kemurahan Tuhan. Tidak bisa beribadah. Tidak bisa saudaraku sebebas. Tetapi semua ada rencana Tuhan. Saya percaya, saudaraku, Tuhan sedang memberikan saya dan saudara jalan-jalan kemenangan, ya. Asal dua hal tadi, melekat pada pokok anggur dan tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa-doa kita. Saudaraku, siapkan hatimu bahwa ini dalam doa. Dan saudara mulai periksa diri, koreksi, saudaraku, ya, bahwa kita ini hidup bukan lagi di zaman yang seperti kita mimpi-mimpikan, ya. Bukan di zaman-zaman Cinderella, saudaraku.
Ini sekarang kita ini hidup di zaman-zaman kita harus berpacu dengan waktu. Dan kita itu harus membuat segala sesuatu yang kita usahakan itu berhasil. Seperti saya berkata, ada orang suka ingin sukses tadi, tapi saudaraku tidak mau bergerak. Tidak mau saudaraku mulai, ya lamban saudaraku. Ya tangan yang lamban membuat kita apa? Susah sendiri. Tapi marilah kita mau tetap bekerja untuk Tuhan. Kita mau melakukan untuk Tuhan sambil kita percaya bahwa sesuatu yang dari Tuhan mendatangkan kemenangan. Dalam doa-doa kita ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan bukakan buat saya dan saudara. Tuhan akan berikan ketika kita mau membawa hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita lipatkan lutut saudaraku, minta kekudusan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Kita minta bahwa Tuhan, mari Engkau didik kami Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi untuk rencana-rencana yang indah yang dari Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi ku menyembah Engkau Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, satu lebih dalam lagi. Amin, haleluya, puji Tuhan. Puji nama Yesus, haleluya. Satu hal yang ku rindukan Bapa. Amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Amin. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Haleluya. Lebih dalam lagi ku
kekuatan apa yang ada Tuhan. Serahkan pertolongan Tuhan. Semoga kebaikan-Mu Tuhan. Semoga kekuatan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan ini bersama Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu Tuhan. Menaikkan setiap doa kami kepada-Mu Tuhan. Menaikkan setiap kerinduan hati kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami Tuhan, Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh kuati Tuhan dalam kehidupan kehidupan. Sehingga kami boleh melalui Tuhan kehidupan kami Tuhan. Kami secara dunia Bapa mengantar kami. Secara daging, secara manusia Tuhan. Tidak kami Tuhan melihat Bapa. Menakutkan, menyusahkan Tuhan. Secara manusia Tuhan. Kami berterus terhadap Tuhan saja. Berterus Tuhan mengatakan Engkau Tuhan kehidupan kami. Mulai Tuhan fokus kepada kami. Mencari kemenangan bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa saat kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa turun tangan. Mengambil alih Tuhan setiap masalah kami. Mengambil alih setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Bapa kemenangan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan kami rindu menaikkan doa syukur kami. Bapa dalam nama Bapa. Kami mau berdoa Bapa bagi pelayanan ini kami masuk. Kami percaya Tuhan. Pertolongan Tuhan yang atas gereja-Mu. Kami boleh melihat berbagai pertolongan-Mu. Kami boleh melihat pembelaan-Mu Tuhan atas gereja-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus dalam masa pandemi ini Tuhan. Banyak gereja-gereja ditutup Tuhan. Banyak jemaat-Mu Tuhan yang tak bisa Bapa mencari Engkau Tuhan beribadah Bapa. Banyak Tuhan jiwa-jiwa yang rindu Tuhan mencari Engkau Tuhan Yesus. Amin. Dan kami bersyukur Tuhan. Tempat ini masih membuka Bapa untuk jemaat yang rindu datang ibadah. Yang rindu Tuhan untuk melayani Engkau. Yang rindu Tuhan untuk berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Ibadah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan berkat dan kuasa hidup Allah yang ada di tempat ini Tuhan. Bukan dengan tangan kuat dan karya jemaat-Mu Tuhan. Tapi semua daya pembelaan-Mu, semua karena Roh Kudus bekerja Tuhan pada gereja Tuhan tempat ini Bapa. Amin. Tuhan serahkan Bapa gereja ini dan masih Tuhan di Tuhan dalam tangan Tuhan. Dalam kemurahan Tuhan, dalam pembelaan Tuhan, dalam kebaikan hati Tuhan, dan dalam pembelaan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Tuhan gereja ini. Memberkati Tuhan ini kayu mas Bapa. Sehingga lewat tempat ini, sehingga lewat gereja-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan mendapatkan kemenangan, banyak jiwa-jiwa mendapatkan pengampunan, kelepasan, kesembuhan, dengan pertolongan Tuhan dinyatakan Tuhan dari gereja-Mu tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati Tuhan tempat ini. Bapa memberkati gereja-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Bapa Yesus buat kembali segala tempat ini Bapa. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi Tuhan kerinduan hatinya. Bagi Bapa-Ku yang melirik hidup dari kepala sidang kami Bapa berikan jujur Tuhan Yesus tolong. Tuhan juga membela dia dan menyembuhkan segala kelemahan tubuhnya. Apapun Tuhan penyakit Tuhan yang boleh dia alami, Tuhan izinkan menjadi Tuhan Yesus kelemahan tubuhnya. Saat ini Tuhan semua memperhatikan Tuhan bisa menolong kami di jalan Tuhan Yesus menyembuhkan dia, memberikan dia kekuatan baru menghadapan hari kesanatan Tuhan. Dan segala kelemahan tubuh Tuhan menjadi Tuhan dengan kekuatan, dengan semangat bersama-Mu Tuhan. Tuhan yang sudah percayakan domba-domba-Mu tempat ini Tuhan. Tuhan yang sudah percayakan pelayan tempat ini Tuhan kepada kepala sidang kami. Maka Tuhan tidak akan membela dia. Tuhan tidak akan memberikanlah hikmat, kemampuan, tapi Tuhan kekuatan yang berasal dari Tuhan saja. Apapun Tuhan yang menjadi pokok doanya, apapun yang menjadi kerinduan hatinya, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, yang menjadi Tuhan tempat kami. Namun Tuhan yang selalu yang mengatakan kepada Engkau dengan doa-doanya Tuhan. Mari Bapa Engkau yang pilih, Engkau yang penuhi Tuhan Tuhan. Mempercayai Tuhan kasih hidupnya kepada sidang kami. Engkau memberkati kehidupannya Bapa. Engkau senantiasa menolong dia Tuhan.
Tuhan kita percaya Tuhan Yesus. Berikan dia hati yang tulus Bapa mengasihi dan melayani Engkau Tuhan dengan sepenuh hidupnya. Kalau dia boleh Tuhan menyerahkan kehidupannya dalam tangan Tuhan. Tuhan memakainya lebih lagi Tuhan dari hari ke hari. Makanya Tuhan dibalaskan secara luar biasa dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan Tuhan yang sanggup mengubah, Tuhan yang sanggup memberkati, Tuhan yang sanggup menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang kita berdoa Tuhan, Bapak Ibu bersilakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan, hikmat, kesabaran berdasarkan jawaban doa Tuhan di seluruh kami hidupnya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan terus berikan hati dan berikan kesabaran Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidupnya. Hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu merindu Tuhan. Membawa jemaat-jemaat juga Tuhan. Lebih pada kesatuan hati, visi dan misi dari kepala singgah bersama istri dan keluarga yang ada Tuhan. Keluarga pastor yang ada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus tugasnya kami bersama keluarga Tuhan. Boleh membawa Tuhan visi dan misi gereja ini Tuhan. Menjadi gereja Tuhan yang semakin memberkati. Jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada Tuhan harus mengalami kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan, dalam kekuatan dan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada pelayan Tuhan di tempat ini Bapa. Terus Tuhan berikan kami roh yang menyala-nyala Bapa untuk melayani Engkau Tuhan. Berikan terus roh yang menyala-nyala Tuhan berikan pelayan Bapa terus Tuhan. Memberikan hati diri kami Tuhan kepada Engkau. Sehingga Tuhan Yesus, apapun pelayan Tuhan yang lakukan Tuhan, semua Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Semua lagi dekat Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan ambil alih, tanpa Engkau Tuhan campur tangan dan kehidupan para pelayan-Mu Tuhan. Semua yang dilakukan sia-sia saja Tuhan. Mari Tuhan, mulailah membentuk setiap para pelayan-Mu Tuhan, memberikan terus hati yang selalu bersyukur, memberikan terus hati yang selalu rindu Bapa untuk melayani Engkau Tuhan. Dan Tuhan dengan segenap hati memberikan kehidupan kami semua Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di BPD Ewas Bapa. Tuhan kami tahu masa pandemi ini Tuhan. Oh Tuhan, mungkin Tuhan terlalu berat Bapa bagi kami jemaat Tuhan Tuhan. Namun kami punya Engkau Tuhan Yesus sebagai kekuatan. Bagi menolong dalam kehidupan kami. Jemaat yang perlu Engkau Tuhan. Jemaat yang perlu Engkau Tuhan Yesus. Apa yang menjadi persoalan bagi jemaat yang tempat ini Bapa. Apapun Tuhan Yesus yang menjadi kehidupan Tuhan mereka. Apapun yang menjadi masalah yang Tuhan bawa di kaki-Mu Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang mencampur tangan menolong kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan jemaat mulai melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Berkat pemelimpahan kehidupan jemaat-Mu juga Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Karena Tuhan yang kehilangan Tuhan, kehilangan roh Bapa, kehidupan itu mana-mana. Sehingga mereka pada mereka menyala-nyala Tuhan dan mereka mencari Engkau Tuhan. Dan mereka memiliki kerinduan Tuhan untuk mereka mencari Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Memiliki kerinduan Bapa untuk terus Tuhan hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, boleh mereka lihat, boleh mereka rasakan, dan boleh mereka terima Tuhan dalam kehidupan. Terima Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami percaya kau mengasihi jemaat-Mu, jemaat kita yang kami mengasihi. Kami berdoa dia Tuhan untuk pada yang ada Tuhan. Kami Bapa, tolong Tuhan pada tersebut Tuhan jiwa yang diberkati. Mungkin Tuhan saat ini Tuhan masih lambat Tuhan berjalan kembali aktif kembali Tuhan. Hari ini tetap serahkan kepada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan akan saatnya Tuhan pada orang tersebut Tuhan boleh kembali aktif Tuhan. Terus berikan Tuhan Yesus hati yang melayani kepada pimpinan Tuhan ketua yang sudah dipercayakan Tuhan kepada tersebut Tuhan. Sehingga mereka boleh terus menggerakkan Tuhan pada tersebut Tuhan boleh kembali aktif Tuhan. Dan boleh menjiwai Tuhan di mana Tuhan jemaat Tuhan boleh lagi melihat pertolongan Tuhan. Mudah Tuhan lagi boleh merasakan Tuhan Yesus kehidupan yang berbeda Tuhan. Dan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa berkati wadah-wadah yang ada. Terima kasih. Kami berdoa Bapa Kristus.
percaya Tuhan, di saat kami bersatu hati, saat kami menyatukan Tuhan visi-misi bersama-sama Tuhan, gembala jemaat yang hati Tuhan, kami boleh melihat Bapa kedatangan-Mu, kami boleh melihat Tuhan Yesus, gereja-Mu Tuhan Yesus, benar-benar gereja yang diberkati, benar-benar gereja Tuhan, di mana Tuhan kemenangan terjadi, Roh Tuhan bekerja, dalam Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan, tidak pernah dengan sia-sia Tuhan bisa mencari Kau Tuhan, hari ini boleh melakukan kemenangan di dalam Kau Tuhan, panggilan mencari Tuhan dan Roh rohani Tuhan, dan Roh jemaat-Mu Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, visi dan misi kami Tuhan Kau berkati, percaya Tuhan, Engkau Bapa selalu Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus, visi dan misi Tuhan berbagi Tuhan, percaya Bapa, Engkau yang telah jadi, Engkau yang telah visi dan misi gereja-Mu Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, inilah Tuhan Bapa doa pertama kali Tuhan yang kami boleh serahkan kepada-Mu, kami percaya setiap doa yang kami panjatkan Tuhan tidak kembali sia-sia, karena Tuhan telah menjadi persembahan dan rupa yang Engkau haluskan di kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku dari kemenangan. Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan kasih mengizinkan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau menaikkan perkumpulan doa kami Tuhan. Betapa kami perlukan kuasa Roh Kudus Tuhan. Bangkitkan roh kami kembali Tuhan. Berikan kami hati yang baru Tuhan. Berikan kami roh yang baru Tuhan. Agar supaya kami mengalami mujizat Tuhan. Agar supaya kami dapat mendengar suara Tuhan. Kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang berada dimanapun gereja dibangun Tuhan, di kota besar, kota kecil, di pedesaan, di pelosok sekalipun Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan atas setiap gereja-gereja Tuhan. Biarlah nama Tuhan berkuasa atas setiap gereja-gereja yang ada ya Bapa. Tuhan melindungi ya Bapa gereja Tuhan yang berada dimanapun tempat ya Bapa, agar supaya bangunan gereja Tuhan tetap aman, tetap dilindungi ya Tuhan. Karena Tuhan tahu hari-hari ini Tuhan, bila mana ada gereja-gereja yang ditutup, bila mana ada gereja-gereja Tuhan yang diresolusi Tuhan, tolong ya Bapa. Biarlah Tuhan kuatkan setiap hati-hati jemaat Tuhan, para gembala yang Tuhan percayakan, agar supaya mereka tetap berharap, bersandarlah kepada Tuhan, bahwa segala yang terjadi atas seizin Tuhan, atas maksudnya Tuhan, bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan atasnya ya Bapa. Tetapi bila mana dari gereja-gereja Tuhan yang diancam akan ditutup, maupun ada orang-orang di sekelilingnya yang memberontak Tuhan, mencoba untuk menjatuhkan gereja ya Bapa. Ampuni mereka ya Tuhan yang berbuat jahat, ampuni mereka yang mencoba untuk mengintimidasi Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Tetapi biarlah gereja-gereja Tuhan tetap bersatu, meninggikan nama Tuhan, tetap bersatu untuk terus berharap di dalam Tuhan. Memberkati ya Bapa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para gembala-gembala Tuhan, para utusan Tuhan, pendeta-pendeta yang ada, setiap mereka para penginjil
misionaris maupun guru-guru sekolah Alkitab. Berkati mereka semua Tuhan. Biarlah apa yang menjadi beban pergumulan mereka hari-hari ini, atau Allah yang lebih tahu Tuhan. Tapi satu yang kami doakan Tuhan, agar mereka tetap setia melayani Tuhan dengan sungguh, dengan kasih cinta kepada Tuhan, sehingga mereka yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Mereka yang sedang mengalami kelelahan iman, mereka yang sedang mengalami ujian pencobaan, Tuhan tolong ya Bapa, kuatkan iman mereka ya Bapa. Mereka tetap berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan. Kuatkan kuasa Roh Kudus di dalam mereka Tuhan, agar supaya mereka mendapat kekuatan baru Tuhan, mendapat pengharapan hanya di dalam Tuhan. Karena benar-benar Tuhan, ketika melayani Tuhan itu tidak mudah Tuhan. Ada banyak rintangan yang mereka hadapi ya Tuhan. Tetapi dalam mereka terus mengandalkan nama Tuhan Yesus, mereka dilindungi Tuhan. Mereka terus berada di jalannya Tuhan. Jauhkan dari segala pengajaran sesat Tuhan. Jauhkan dari segala kejatuhan yang ada ya Bapa. Tetapi biarlah mereka tetap berada di jalurnya Tuhan, membawa kebenaran firman Tuhan, membawa jiwa-jiwa mengenal pribadi Tuhan lebih sungguh lagi ya Tuhan. Pelihara hidup mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi, Tuhan yang melindungi mereka ya Bapa. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap siswa-siswi juga sekolah kita yang ada. Biarlah mereka para murid yang ada Tuhan, maupun yang SDT sekalipun Tuhan, tolong ya Bapa, agar supaya kami mau belajar dengan tekun ya Bapa. Benar-benar kami memegang pengajaran yang benar Tuhan, tidak meninggikan nama kami, tidak meninggikan hal-hal apapun Tuhan, tetapi hanya Yesus yang kami tinggikan Tuhan. Tidak hanya membangun setiap pengetahuan kami Tuhan, tetapi benar-benar karisma karakter kami, Kristus yang hidup di dalam kami Tuhan. Kami pun dapat menjadi teladan yang baik bagi semua orang Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, mereka yang tersebar dimanapun tempat Tuhan. Jadikan kami seluruh anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang bagi semua orang Tuhan. Mampukan kami Tuhan memenuhi panggilan Tuhan sebagai pelayannya Engkau Tuhan. Mungkin saat ini kami belum mengerti bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, tetapi biarlah semakin hari kami lebih lagi mengerti, sadar Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami harus membanggakan nama Bapa kami di surga. Kami harus membawa teladan Kristus di dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kendalikan setiap emosi kami Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi mampukan kami untuk menghadapi setiap apa yang ada di depan kami Tuhan. Dan apapun yang kami hadapi, kami siap Tuhan. Bersama Roh Kudus kami siap Tuhan. Terus teguhkan setiap anak-anak Tuhan, untuk kami menjadi anak Tuhan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan tetap setia berada di jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi anak-anak muda yang mungkin saat ini mereka sedang dalam ikatan dosa apapun itu Tuhan, pergaulan yang salah, pikiran yang salah, maupun tingkah laku yang salah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni seluruh anak-anak muda yang tersebar dimanapun tempat Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Tuhan. Jangan biarkan anak-anak muda terlepas dalam pergaulan yang baik Tuhan, tetapi biarlah anak-anak muda terus memegang pada pengajaran yang benar Tuhan. Jika di antara mereka ada yang sulit Tuhan untuk lepas dari dosa, tolong mereka Tuhan. Pegang tangan mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka lari jauh dari tangan-Mu Tuhan. Mereka yang suka berkata kotor, mereka yang suka berbuat tidak sopan maupun kasar Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Dan jangan biarkan mereka hanya berfokus hanya kepada hal-hal duniawi Tuhan, kepada game-game
kami sadarkan setiap anak muda yang ada bahwa mereka adalah generasinya Kristus Tuhan. Mereka perlu Roh Kudus Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan. Pulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pergumulan doa kami, sempurnakan doa-doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kudus. Haleluya. Dengan penuh kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memohon ampuni kami, ampuni bangsa kami ini Bapa. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan dari segala macam kejahatan, dari segala macam sakit sampah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari yang indah ini, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu Bapa. Kami mau bawa di dalam doa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan. Mulai dari kota besar sampai di pelosok-pelosok Bapa. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mereka berkati bangsa kami ini. Kami percaya bangsa Indonesia ada di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia kami percaya Tuhan pasti sudah pulihkan. Tuhan berkati pemerintah yang ada, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, gubernur, bupati, sampai pemerintah yang terendah sekalipun. Mari Tuhan pakai urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan mereka, mampukan mereka Bapa, agar mereka boleh menjalankan tugas mereka hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan karuniakan kesehatan buat Bapak Presiden kami, berkati Bapak Presiden kami, seisi keluarganya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kemanapun hamba-Mu berpergi dan berada, biar perlindungan Allah menyertai keluarga Bapak Presiden ini Tuhan. Biar Tuhan tolong Tuhan. Tuhan lindungi jaga Bapak Presiden kami. Di setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Yang semakin hari semakin menjadi berkat-Mu Bapa. Kami berdoa buat keamanan yang ada di bangsa kami ini. Biar Tuhan tolong, Tuhan berkati. Buat para TNI, Polri Tuhan, untuk bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami
berdoa kepada Tuhan untuk para medis yang ada di bangsa kami ini, para dokter, para perawat yang ada. Biar Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Di tengah-tengah tugas yang mulia Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk menjalankan semuanya dengan penuh hati yang mulia kepada Tuhan. Dengan rendah hati mereka boleh melakukan setiap tugas ini Bapa. Biar Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus. Berkati keluarga para medis dimanapun mereka berada. Biar Tuhan memberkati. Malam hari yang indah ini juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk para pasien yang sudah positif. Biar Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan berikan selalu damai sejahtera, kekuatan yang daripada Tuhan mengalir melingkupi mereka Tuhan. Biar mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan yang sangat indah Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada-Mu buat anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani bangsa kami ini. Biar Tuhan pakai mereka dengan kuasa Roh Kudus. Biar mereka boleh menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak firman-Mu. Tuhan berikan selalu hati untuk melayani di dalam kehidupan mereka. Biar benar-benar apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka untuk membangun bangsa kami ini benar-benar Tuhan mau pakai dengan perawan yang luar biasa. Mereka boleh menjadi contoh, mereka boleh menjadi panutan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan untuk wilayah DKI Jakarta di mana kota yang kami tinggal ini Bapa. Biar Tuhan berkati gubernur kami Bapak Anies Baswedan Tuhan. Biar Tuhan pakainya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biar dia boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dijauhkan dari Tuhan pemikiran-pemikiran sendiri. Tetapi benar-benar hamba-Mu ini Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelarikan-Mu Tuhan. Apapun yang ada di isi pikirannya, hatinya Tuhan. Biar Tuhan selalu proteksi kehidupannya Tuhan. Berkati keluarga Bapak Gubernur kami. Terima kasih Bapak di surga. Berkati juga daerah Pulau Gadung dan sekitarnya. Tuhan berkati daerah ini Bapak. Ada masih banyak orang-orang yang jauh daripada-Mu yang melakukan hal-hal yang jahat. Biar Tuhan jaga dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang ada di daerah ini. Biar kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terlebih di mana gereja Tuhan berdiri dari Mas Timur ini. Biar benar-benar boleh membawa berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling tempat ini Bapa. Baik orang-orang yang lalu lalang buka belakang gereja, yang tetangga-tetangga tinggal di kiri kanan gereja Tuhan. Biar Tuhan urapi pendengaran mereka Bapa. Biar benar-benar mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulau Gadung Tuhan pasti pulihkan. Pulau Gadung boleh menjadi berkat Tuhan. Kemuliaan Tuhan tercurah di daerah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak masyarakat yang terkena dampak juga pandemi COVID-19 ini Bapak. Di tengah-tengah kekurangan keterbatasan seluruh masyarakat yang ada, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mencukupkan setiap apa yang mereka butuhkan. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, Engkau Allah yang sanggup memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk janda-janda, fakir miskin dan anak yatim piatu. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di daerah yayasan penampungan, di pinggiran jalan, di kolong jembatan. Tuhan malam hari yang indah ini kami berdoa kepada-Mu. Biar Tuhan tolong kehidupan mereka. Bukan cuma menjadi pilihan mereka untuk hidup seperti itu Tuhan, tetapi Tuhan mampukan mereka untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Apapun yang diperhadapkan di dalam kehidupan mereka, mampukan mereka Bapa tetap Tuhan mengaminkan bahwa sesungguhnya
para orang-orang yang ada di sekeliling mereka Bapa. Dan kami boleh saling membantu satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Ada rencana Tuhan yang indah Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan mereka. Amin. Kesehatan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar doa kami yang sudah sempurna Tuhan. Biar Tuhan sempurnakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Kami hanya mau berserah dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa, tiba saatnya kami akan mengakhiri jam doa kami di malam ini. Umat-umat Tuhan telah menyampaikan setiap pokok-pokok doanya. Dan kami percaya Tuhan sudah mendengar. Dan sebentar ada lanjutan latihan untuk acara ibadah raya Minggu. Mari Tuhan pakai setiap hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau dan pekerjaanmu. Sebagai worship leader, singer, pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan altar, Tuhan memberkati. Teristimewa hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah urapan dari tempat yang maha tinggi hadir di tengah-tengah ibadah raya Minggu yang akan kami laksanakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini Tuhan sudah memberkati kami semua. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita arahkan hati dan pandangan iman kita kepada Tuhan. Amin. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua malam ini, bahkan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya.